Seorang kepala desa di Jember, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan keuangan negara. Dugaan tindak korupsi terjadi pada tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai 480 juta rupiah. Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaly didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan yang menjaring oknum pejabat di Kota Bengkulu. Indonesia memiliki visi menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Aset-aset negara sudah banyak mengalami kerusakan, salah satunya korupsi. Menurut ICW, jumlah kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2023 meningkat signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Apakah teman-teman tahu, korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini, membuat pelayanan publik menjadi kacau. Akses pendidikan yang tidak merata merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan membuat diskriminasi dalam berkarir, serta sulitnya meraih prestasi di kancah dunia. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan anak dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang terhebat yang selalu mengingatkan sumber pendapatan, yang menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini. Dari rumah kita sendiri. Ini tentang satu tindakan yang sangat merugikan. Kerap dilakukan justru oleh mereka yang katanya sudah berpunya, yang berkuasa tapi serakah. Iya, korupsi. Korupsi adalah tindakan pencurian atau penggelapan untuk mendapatkan keuntungan sepihak dengan menyalahgunakan kepercayaan. Korupsi menyebabkan perpecahan dan kehancuran. Kemiskinan ada di mana-mana. Lowongan pekerjaan yang sangat tidak memadai. Pendidikan yang tidak merata, sarana dan prasarana yang sangat menyedihkan. Infrastruktur yang nyatanya sampai sekarang pun tidak selesai-selesai. Serta kesenjangan sosial yang sangat menonjol. Wakil rakyat yang katanya merakyat
namun justru mencekik rakyat dengan begitu hebat. Tanpa kalian sadari, korupsi adalah penyakit virus yang sangat mematikan. Korupsi bisa dicegah, dimulai dari belajar dengan kesederhanaan dan mencukupkan diri. Jangan lupa bersyukur, bukankah dengan bersyukur hidup jadi lebih nikmat? Karena anti korupsi bisa dimulai dari diri sendiri. Hidup jujur saja, jangan menyengsarakan semua. Mari cintai Indonesia dengan jadi pemuda penerus bangsa. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Melissa Anggraini, Duta Genre Provinsi Bengkulu tahun 2023. Jadi korupsi itu adalah suatu tindakan yang kotor, ya, yang bisa dikatakan kotor, busuk, yang tidak sesuai dengan norma dan juga etika. Jadi teman-teman, korupsi itu adalah penggelapan, kemudian penipuan yang dilakukan seseorang demi keuntungan pribadinya. Banyak sekali teman-teman ya tipe dari korupsi itu sendiri. Dimulai dari hal kecil bisa juga disebut korupsi. Misalnya teman-teman ya butuh waktu 2 jam tapi teman-teman malah bilang 3 jam. Berarti itu teman-teman sudah mengkorupsi yang namanya korupsi waktu. Banyak sekali teman-teman tipe-tipe korupsi yang tanpa kita sadari, terkadang sehari-hari pun kita sudah melakukan yang namanya korupsi. Karena pada tahun 2045 kita akan menghadapi yang namanya Indonesia Emas. Nah, untuk mencapai Indonesia Emas ini perlu banyak sekali persiapan yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang. Salah satunya adalah pemberantasan korupsi. Bagaimana nanti kita mau menggapai Indonesia Emas sedangkan korupsi hingga saat ini masih merajalela di negara kita sendiri. Sebenarnya banyak sih faktor yang membuat mereka melakukan sebuah korupsi itu, Kak. Salah satunya seperti mungkin kesempatan, kemudian gaya hidup yang berlebihan, adanya rasa tidak bersyukur, ataupun mau hidup yang dimewah-mewahkan. Nah, hal-hal inilah yang mengindikasi mereka melakukan sebuah korupsi. Karena kebanyakan, Kak, korupsi itu dilakukan oleh mereka yang sudah berpunya, seperti para pejabat, para miliarder, ataupun para pengusaha, ataupun juga para aktif. Yang dimana semuanya ini kalau kita nilai, semuanya itu sudah memiliki kekayaan yang jauh lebih tinggi daripada rakyat biasa loh. Menurut aku pribadi, kalau untuk tingkatan korupsi itu makin tahun makin meningkat, Kak. Karena kenapa? Hal ini didasari karena sudah ada budaya korupsi dari sejak zaman dahulu. Sehingga semua orang yang sudah punya kekuasaan, baik itu pejabat, instansi pemerintahan, mereka merasa mereka punya budaya korupsi yang dimana itu diturunkan secara turun-temurun. Jadi mereka menilai atau mencontoh sesuatu yang buruk karena mereka dirasa mereka pun perlu juga melakukannya karena orang-orang terdahulu pun sudah melakukannya. Nah, dengan adanya budaya korupsi inilah yang membuat kita itu punya PR jauh lebih tinggi. Bagaimana kita mencari cara agar korupsi ini bisa segera kita berantas. Untuk pemberantasan korupsi itu sendiri pun sebenarnya sangat sulit, Kak. Karena perlu adanya kesadaran dari setiap elemen masyarakat,
baik itu mulai dari anak-anak, orang dewasa maupun orang tua, baik itu dari rakyat biasa maupun sampai ke pejabat tinggi. Kalau seandainya hanya satu pihak saja atau satu elemen saja yang peduli akan pemberantasan korupsi, itu pun masih tidak cukup membantu. Karena kenapa? Korupsi itu perlu diberantas dari hilir. Karena kalau nggak semua elemen yang sadar akan buruknya korupsi ini, itu akan tetap sulit, Kak. Jadi kenapa itu kita lebih penting menyadarkan semua masyarakat di seluruh Indonesia bahwa korupsi ini adalah penyakit yang mematikan yang bisa menghancurkan negara kita sendiri gitu loh. Karena kalau yang aku nilai, banyak sekali loh pejabat-pejabat atau pengusaha-penguasa yang ketahuan korupsi sudah ditangkap tapi malah hukumannya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, atau hukuman yang mereka terima itu bisa dibilang cukup rendah dibandingkan dari apa yang sudah mereka korupsikan. Nah, hal inilah yang membuat masyarakat itu akhirnya kehilangan kepercayaan karena mereka merasa bahwa si penegak hukum ini ternyata sudah bisa melakukan korupsi juga, baik itu disuap ataupun menerima uang suap. Nah, hal inilah yang membuat akhirnya masyarakat itu nggak ada kepercayaan terhadap penegak hukum ataupun terhadap instansi pemerintahan. Jadi perlu adanya kesadaran terkait dengan buruknya adanya tindakan korupsi, karena semua elemen harus paham dan harus sadar bahwa korupsi ini itu bisa mematikan negara kita sendiri dari dalam sendiri. Jadi makanya sebagai remaja yang sadar akan pentingnya masa depan Indonesia, aku mengajak seluruh elemen untuk ayo sama-sama kita benahi apa yang salah, kita berantas korupsi mulai dari sekarang sehingga Indonesia emas pada tahun 2045 dapat kita gapai. Kalau menurut aku pribadi, cara membedakan gratifikasi dan hadiah biasa adalah tentang siapa penerimanya dan siapa pemberinya. Dalam artian, kalau si pemberi hadiah hanya tulus memberikan hadiah kepada si penerima dengan title ucapan terima kasih ataupun sebagai ajang silaturahmi, yaitu bisa dianggap hadiah biasa. Tapi kalau seandainya si pemberi kado atau si pemberi hadiah memberikan hadiahnya dengan ada tujuan tertentu, itu bisa disebutkan gratifikasi, apalagi tujuannya itu untuk menguntungkan si pemberi hadiah. Makanya kita juga pun harus hati-hati dalam memberikan hadiah. Takutnya kalau kita punya tujuan tertentu yang dapat memberikan kita keuntungan, itu juga bisa disebutkan dengan gratifikasi. Kalau berbicara siapa yang bertanggung jawab dengan adanya korupsi di Indonesia, jawabannya masih sama, Kak. Semua elemen, semua masyarakat Indonesia, baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas, baik dari instansi pemerintahan atau dari penegak hukum atau dari rakyat biasa, semuanya bertanggung jawab dengan adanya kasus korupsi ini. Ya, jadi semuanya punya posisi yang andil atau punya andil dalam pemberantasan korupsi, baik itu mulai dari kalangan bawah maupun kalangan atas. Makanya tadi aku bilang bahwa seluruh elemen harus paham dan harus sadar bahwa korupsi ini benar-benar memakan mental Indonesia sehingga nantinya dapat merusak Indonesia itu sendiri. Makanya aku mengajak seluruh elemen untuk ayo sama-sama kita berantas korupsi mulai dari sekarang. Sebenarnya kalau berbicara tentang korupsi, korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh instansi pemerintahan aja. Banyak sekali instansi-instansi lain yang dapat melakukan korupsi, baik itu di dunia perfilman, di dunia industri, ataupun di kehidupan kita sehari-hari pun korupsi terkadang sering terjadi. Makanya aku bilang bahwa korupsi ini perlu kita berantas dari hilir. Sebagai remaja yang sadar akan masa depan bangsa, ayo sama-sama kita mulai memilih dan memilah mana yang seharusnya kita lakukan dan tidak, mana tindakan yang termasuk korupsi dan juga yang tidak termasuk korupsi. Karena hal kecil yang kita lakukan sekarang bisa menjadi dampak yang besar untuk di masa depan. Sehingga ayo kita lakukan hal-hal yang bermanfaat sehingga nanti di masa depan manfaat pula yang akan kita petik.
Melihat berita-berita dan juga mendengar berita-berita tentang korupsi, kalau aku pribadi sih sedih. Karena aku ngerasa kayak kenapa Indonesia ini harus hancur oleh ulah dari rakyatnya sendiri. Yang seharusnya rakyat itu sama-sama ngejaga dan menata Indonesia jauh lebih baik, tapi malah menghancurkan Indonesia dari dalam sendiri. Selain dari sedih, kita juga sebagai rakyat biasa, sebagai rakyat jelata yang terkadang suaranya tidak terdengar, merasa cukup kecewa karena banyak sekali korupsi-korupsi tersebut ternyata dilakukan oleh wakil-wakil rakyat ataupun dari instansi pemerintahan, yang dimana tugas mereka seharusnya adalah menjadi perwakilan kami, menjaga ketertiban masyarakat, tapi malah mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. Kalau masalah kepercayaan, yaitu tadi didasari dengan adanya budaya warisan, sehingga rakyat itu sudah tidak punya lagi rasa kepercayaan kepada pihak instansi, pihak penegak hukum, ataupun pihak-pihak para pejabat, karena mereka sudah merasa dari zaman dahulu mereka merasa dikhianati, dikecewain, sehingga mereka sudah tidak punya lagi kepercayaan. Makanya terkadang tidak seluruh penegak hukum itu melakukan korupsi, tapi masih dipandang sebelah mata oleh rakyat karena mereka ya sudah tidak punya kepercayaan lagi, karena dari zaman dahulu kita sudah melakukan atau merasakan yang namanya korban dari tindakan korupsi itu sendiri. Mungkin kalau tidak ada korupsi di Indonesia ini udah menjadi negara yang maju. Karena kita sudah paham dan juga tahu ya kalau Indonesia ini punya banyak sekali kekayaan, mulai dari sumber daya alam, rempah-rempahan, hasil bumi, begitupun dengan sumber daya manusianya yang punya skill di atas rata-rata dan juga punya kompetensi dan integritas. Nah, dengan adanya atau dengan sikap yang jujur dan amanah, kalau tidak ada korupsi di Indonesia, aku rasa Indonesia sudah sangat jauh menjadi negara maju dan juga negara kaya sudah dari beberapa puluhan tahun yang lalu. Buat siapapun ya, oknum-oknum di luar sana, baik itu dari kalangan rendah maupun kalangan tinggi yang masih menjadi koruptor, ayo disudahi. Karena tindakan yang kalian lakukan dampaknya sangat buruk untuk Indonesia, dampaknya sangat mematikan untuk para anak-anak bangsa, para pemuda yang cinta Indonesia. Kalian mungkin tidak paham dan tidak sadar menjadi rakyat jelata itu bagaimana. Jadi kami hanya minta satu hal untuk ayo sudahi, ayo kita benahi apa yang salah, ayo kita perbaiki Indonesia supaya jauh lebih baik untuk ke depannya. Aku sih ngedukung banget kalau di sekolah-sekolah itu ada pelajaran atau mata kuliah tentang pendidikan anti korupsi, karena memang pendidikan anti korupsi ini perlu ditanamkan sejak dini. Jadi sudah mulai dipahamkan kepada anak-anak bangsa bahwa korupsi ini memang sangat mematikan. Jadi aku sangat ngedukung kalau di sekolahan itu punya yang namanya jadwal pelajaran anti korupsi. Sebagai remaja yang peduli akan masa depan bangsa, aku memiliki pesan untuk seluruh koruptor di Indonesia, ayo benahi apa yang salah. Karena tanpa kalian sadari, tindakan yang kalian lakukan itu akibatnya merembet sampai ke rakyat-rakyat biasa. Karena dengan kalian melakukan korupsi uang negara, kemiskinan terjadi ada di mana-mana, sehingga kalian mencekik dengan hebat seluruh rakyat Indonesia. Apakah kalian tidak sadar? Apakah kalian tidak peduli dengan kesengsaraan rakyat? Terutama koruptor-koruptor yang berasal dari wakil rakyat. Kalian dipilih oleh rakyat untuk mewakili suara kami yang terkadang tidak didengar oleh pemerintahan. Makanya kami perlu adanya perwakilan yang kami rasa cukup baik, cukup tegas untuk memberikan perwakilan suara kami. Kalau kalian korupsi, lalu bagaimana kami akan mempergantungkan suara-suara kami? Lalu bagaimana kami akan percaya kepada kalian kalau kalian pun mengkhianati kami? Untuk harapan kedepannya sih semoga korupsi ini segera diberantas ya Kak. Meskipun tidak mudah, tapi aku yakin suatu saat juga kita bakalan bisa melakukannya. Perlahan-lahan mulai dari sekarang,
belajar hidup sederhana, belajar untuk mencukupkan diri, belajar untuk bersyukur atas nikmat yang udah Tuhan berikan kepada kita, dan jangan memakan hak yang bukan punya kita gitu. Karena harapan aku ke depannya, terutama di tahun 2045, semoga sama-sama kita bisa merasakan yang namanya Indonesia Emas. Pesan aku buat teman-teman di luar sana yang mungkin sebentar lagi kitalah calon-calon pemimpin bangsa, kitalah calon-calon ibu guru, calon-calon ibu para bapak ibu dosen yang akan memimpin seluruh instansi pemerintahan. Pesan aku cuma satu, ayo kita sudahi warisan korupsi ini, ayo kita sudahi budaya korupsi ini. Karena selanjutnya kita yang bakalan jadi pemimpin. Jadi jangan sampai malah nanti kita yang menjadi pemimpin, tapi malah kita yang mengecewakan rakyat-rakyat kita. Jadi menjadi seorang pemimpin yang terintegritas itu tidaklah mudah. Banyak sekali tantangan dan juga problem yang mungkin akan kita hadapi nantinya ketika menjadi seorang pemimpin. Kuncinya hanya satu, ingat saja tujuan awal bahwa kita adalah perwakilan yang harus menyuarakan hak-hak rakyat kita, menjadi seorang pemimpin yang harus mengkoordinator atau mengkoordinasi anggota-anggota kita, sehingga jauhilah yang namanya korupsi meskipun di depan mata punya kesempatan yang jauh lebih besar untuk melakukan itu. Menjadi seorang yang berintegritas, menjadi seorang amanah dan juga jujur, jauh lebih mulia ketimbang kita memiliki harta dengan kekayaan yang berlebihan.